untuk teman-teman semua. Saya merasa berutang karena klarifikasi lagi jalan, saya ditanya, saya sendiri nggak ikut klarifikasi sebenarnya. Tapi kita pikir ya kita update lah beberapa. Yang pertama, proses klarifikasi ini bukan hanya sekali. Saya pastikan bukan hanya sekali, karena pasti lagi gitu ya. Dan klarifikasi ini proses yang pasti dilalui kalau wajib lapor tuh masuk kategori diperiksa. Jadi diverifikasi dulu, ini semua diverifikasi pakai aplikasi plus orang. Kalau dia masuk yang kita sebut outliers gitu ya, entah hartanya naik tinggi, entah utangnya naik tinggi, itu pasti kita tidak terima laporannya seketika gitu. Jadi kita tahan, lantas kita lihat lagi, masuklah dia ke pemeriksaan. Nah, jadi yang bersangkutan ini sebenarnya masuk di outliers, adalah kita periksa. Kita pernah periksa yang bersangkutan 2018 untuk periode 2015, 2016, 17, 18. Hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019. Dan karena dari laporan itu, menurut kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan. Jadi kami berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kita bilang ini kita periksa gitu, hasilnya hartanya ini, kita cek ke lapangan, yang secara administratif disebut di laporan itu oke. Yang secara administratif banknya disebut bank ABCD istri anaknya itu benar. Tidak ada rekening di luar itu atas nama yang bersangkutan, anak dan istri yang tidak dilaporkan. Waktu itu begitu. Tapi kok kita merasa nggak dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang nggak pas nih gitu ya. Waktu itu 2019 kita datang, oleh karena itu hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu gitu. Nah, kita lihat lagi bahwa yang bersangkutan ini poin yang kedua, baru menjadi wajib lapor itu 2011. Pas jabatannya sudah harus melapor. Jadi sebelum itu dari LHKPN tidak punya wewenang untuk mengambil data ataupun informasi sebelum 2011. Karena yang dikasih LHKPN 2011 ini surat kuasanya buat tahun itu. Nah, oleh karena itu teman-teman kalau PPATK bilang kasih laporan ke kita 2012, iya, ini saya baca laporannya. Saya baca. Itu transaksi keuangan 2003 sampai 2012. Ya, periodenya segini, sementara dia wajib lapornya di ujung sini. Saya harus bilang juga, tidak semua itu bisa ditindaklanjuti dengan mudah oleh kewenangan yang kita punya. Gitu. Oleh karena itu, kita bilang, kita baca pasti yang PPATK, bagian yang dari kita tindaklanjuti, tapi karena periodenya jauh gitu, pada saat ini kita perhitungkan dalam pemeriksaan, tapi polanya saja yang kita ambil. Kira-kira kayak mana sih ini orang jalannya. Nah, yang berikutnya saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat perumahannya. Ada 65.000 meter, 6,5 hektar. Dimiliki 2 perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan. Itu sudah ada di LHKPN-nya. Sudah ada gitu. Jadi 2 perusahaannya. Yang bersangkutan ini melaporkan di LHKPN-nya punya saham di 6 perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja, dan 2 dari itu punya yang di Minahasa Utara, perumahan. Gitu. Nah, kalau di LHKPN, kalau saya punya perusahaan, yang saya catat di LHKPN itu hanya sahamnya saja. Saya punya 50 lembar, 1 lembarnya 1 juta, berarti 50 juta. Itu yang dilakukan. Jadi kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di LHKPN nggak ada. Yang ada sahamnya di perusahaan itu saja. Itu atas nama istri. Atau saham istrinya di perusahaan itu saja. Gitu ya, jadi perbedaan ini saya pikir secara teknis perlu diterangkan karena boleh sebesar apapun perusahaannya, tapi kalau di LHKPN hanya nilai saham pendaftarannya saja yang pertama. Gitu ya, itu menerangkan gitu. Yang berikutnya di 6 perusahaan ini kalau teman-teman lihat di LHKPN itu masuk di kategori surat berharga.
Itulah nilainya. Saya banyak ditanya berapa nilai perusahaannya. Ya sebesar nilai sahamnya. Kalau saya ingat sekitar 1,5 miliar gitu. Nilai 6 perusahaan ini gitu. Baik yang dimiliki oleh yang bersangkutan, istri, anak maupun yang lainnya gitu. Tapi itu cerita gimana kok perusahaannya besar tapi LKPN-nya tidak terefleksi di situ. Nah, yang berikutnya sesudah dari Minahasa Utara, kita lakukan pemeriksaan lapangan, kita ke pemerintah daerah, kita lihat pendaftaran usahanya dulu gitu ya. Bahkan kita ke BPN melihat ini dulu asalnya beli dari mana, harganya berapa, gitu ya. Itu bagian dari proses di Minahasa Utara. Yang berikutnya tim juga sudah ke Jogja gitu kemarin gitu, dan sudah melihat juga yang teman-teman ributin di ini masuk apa enggak gitu segala macam, termasuk perumahannya, tapi itu masih jalan timnya ya. Yang Jogja agak rumit sedikit gitu dibanding yang Minahasa Utara, tapi saya akan update nanti kalau sudah ada hasil dari yang Jogja gitu ya. Secara singkat mungkin yang Jogja sedang jalan, prosesnya sama, kita lihat ada perusahaannya apa enggak, kalau ada pemilikan propertinya, kita lihat nama siapa, kita ke BPN gitu ya. Tapi sekali lagi yang di LHKPN hanya yang atas nama yang bersangkutan, istri dan anak. Kalau dibilang ini punya dia tapi enggak ada di LHKPN, itu kayak apa? Kita lihat dokumennya. Kalau memang bukan atas nama dia, istri dan anak, memang dia tidak wajib mencantumkan di sana gitu ya. Itu yang progres yang di KPK gitu. Dan klarifikasi sedang berjalan, PPATK sudah, dan sekarang kenapa kita perlu dengan Inspektorat Jenderal? Teman-teman kalau dia cerita ada di perusahaan, KPK tuh enggak punya wewenang membuka transaksi perusahaan, enggak ada wewenangnya sama sekali gitu. Oleh karena itu kita bilang kita periksa sekarang, tambahan dari 2015-2018, kita periksa lagi untuk 2019 2020-2021 plus kita koordinasi sama Irjen. Kemarin itu kita bilang ini dia ada perusahaannya gitu, kita nggak bisa, gimana nih cara, ini kita mau koordinasikan dengan Irjen gimana caranya supaya itu di perusahaannya bisa dilihat juga dan diinformasikan ke KPK. Di samping yang PPATK yang periode lalu ini udah kejauhan gitu ya, dan dia belum wajib lapor kayak apa juga nih ini. Nah, itu kita bicarakan juga dengan Irjen. Karena Inspektorat Jenderal ini lebih tahu dari KPK, kan dia bisa manggil atasannya, bisa manggil teman, bawahan, segala macam kan dia bisa manggil. Kalau kita manggil atasannya nggak boleh, karena nggak ada urusannya dengan LKPN, ya gitu ya. Itu gunanya dengan Irjen. Jadi kalau saya bilang bagi-bagi kerjaan, iya, bagi kerjaan berdasarkan kewenangan. Karena yang sana juga mau ini terungkap. Dan terakhir mungkin nextnya kayak apa, kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana. Ya sulit sih ya pasti gitu. Bukan sederhana dalam arti ini kan orang keuangan bener. Dia tahu banget gimana cara kesana kemari. Jadi kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain gitu. Dan tambahan sedikit yang Jogja juga kita sedang dalami LKPN-nya gitu dengan pola yang lain lagi. Jumlahnya nggak istimewa tapi utangnya kan istimewa gitu ya. Nah itu kita lagi dalami lagi. Saya yakin nanti 1-2 hari ini kita keluarkan surat tugas untuk pemeriksaan. Karena dari Kementerian Keuangan juga concernnya sama juga gitu. Ini gimana? Dan saya pikir kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal gitu akan jauh lebih mengefektifkan pemeriksaan ini. Saya pikir itu Mbak Ipi. Makasih. Baik, terima kasih Pak Fala. Ya, saya buka untuk tanya jawab.